kita lewati. Di sebelah kiri kita Bapak Ibu sebelah kiri kita di sini kita bisa melihat ini ada gedung-gedung yang mana gedung-gedung ini adalah khusus untuk jamaah-jamaah haji yang berasal daripada undangan-undangan kenegaraan. Jadi mungkin sebelah kiri kita ini juga termasuk bagian daripada Mina, akan tetapi mereka tempatnya lebih istimewa sedikit daripada jamaah-jamaah haji yang lainnya. Dan di atas kita ini adalah stasiun yang menyambungkan daripada Musdalifah menuju ke daerah Mina. Baik Bapak Ibu semuanya, di sini juga ada salah satu situs terkenal yaitu namanya Jabal Qurban atau tempat di mana penyembelihan Nabi Isa alaihissalam yang disembelih oleh Nabi Ismail alaihissalam, yang disembelih oleh ayah beliau yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sebelah kiri Bapak Ibu semuanya bisa melihat di sana ada tugu warna putih, agak kecil, agak pendek terlihat. Di sebelah kiri atas di sana ada monumen kecil atau tugu kecil. Di sana disebut adalah Mazbah Ibrahim atau Mazbah Ismail, tempat di mana Nabiullah Ta'ala Ibrahim alaihissalam menyembelih, memenuhi perintah Allah dengan sangat berat hati untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam, putra satu-satunya. Dan ketika beliau memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketaatan beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan anak tersebut atau menggantikan Nabi Ismail alaihissalam menjadi seekor domba. Dan sebagai anak, Nabi Ismail alaihissalam mengikuti apa yang beliau diskusikan oleh ayahnya ketika ayah beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya abati if'al madza tara. Wahai ayahku, wahai bapakku, lakukanlah apa yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadapmu. Dan sebagai anak beliau ikhlas untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dulu Nabi Ibrahim alaihissalam agak sulit, agak lama diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah lama beliau diberikan keturunan pertama, keturunan tunggal yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan saking cintanya beliau terhadap Nabi Ismail alaihissalam, beliau agak condong kecintaannya kepada Nabi Ismail alaihissalam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan, memberikan ujian. Apakah dengan hadirnya anak ini, hadirnya Nabi Ismail alaihissalam akan mengurangi keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anak putra kesayangannya, dan dengan sangat berat hati beliau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah tanda di mana bahwa beliau memiliki keimanan dan ketakwaan yang sama, yang lebih baik daripada sebelumnya. Alhamdulillah. Nah, ini di depan kita Bapak Ibu semuanya, kita sudah bisa melihat ada salah satu masjid yang mana 7 Masjidul Khair, tempat di mana dulu 70 Nabi pernah sholat di sini. Kemudian di sebelah sananya lagi kita bisa melihat di sana ada Jamarat, tempat di mana nanti kita melempar jumrah yang ada adalah jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah aqabah. Kapan kita melemparnya? Kita melemparnya pada tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13. Nah, itu ada di sebelah kiri kita. Di sana ada kayak tempat-tempat parkiran, dan itu ada tenda-tenda yang paling tinggi, ada tenda warna putih. Yang paling pertama, yang paling dekat sini namanya adalah ula, Jamarat ula. Menuju ke sana sedikit itu namanya jumrah wusta. Paling akhir nanti namanya aqabah. Nah, nanti tanggal 10 kita hanya melempar jumrah aqabah saja. Pada tanggal 11, 12, dan tanggal 13 Zulhijjah kita melempar secara keseluruhan Jamarat ula, wusta, dan aqabah, masing-masing 7 kerikil. Jadi totalnya kalau misalnya kita mau totalkan adalah 70 jamarat atau 70 kerikil bagi yang mengambil nafar tani. Nafar tani ini adalah bagi jamaah haji yang mengambil waktu lengkap atau waktu sampai tanggal 13 Zulhijjah. Ada lagi istilah yang namanya nafar awal. Nafar awal ini mereka hanya mengambil sampai tanggal 12 Zulhijjah. Di sebelah kanan Bapak Ibu semuanya bisa melihat di sana ada 2 buah terowongan
Ada terowongan sebelah kiri dan terowongan sebelah kanan. Terowongan Mina itu yang sebelah kanan, tempat terjadinya tragedi terowongan Mina, di mana haji banyak yang meninggal di sana. Kelihatan Pak Bu? Nah, di sebelah kanan ada, di sebelah kanan yang lain. Kenapa kok dulu itu cuma satu terowongan dan kemudian terjadi tragedi? Karena dulu tragedinya itu listriknya mati, kemudian di sana itu ada dua arah, ada yang berangkat, ada yang pulang. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, terowongan itu bukan sembarang terowongan. Terowongan itu aslinya adalah gunung batu, yang mana gunung batu tersebut dihancurkan dan dijadikan terowongan. Akhirnya mungkin di dalam itu kekurangan oksigen, orang-orang panik karena dua arah, ada yang pulang dan ada yang pergi. Akhirnya jamaah-jamaah haji sudah tidak teratur dan saling pinjak. Akhirnya ada beberapa jamaah haji yang meninggal dunia. Oleh karena itu sekarang kita bisa lihat di sana terowongannya ada dua, ada yang berangkat, ada juga yang pulang. Berangkat menuju mana? Berangkat menuju Jamarah, guna untuk melempar Jamarah Ula, Jamarah Wusta, dan Jamarah Al-Aqabah. Kemudian bagi yang ada terowongan yang pulang, itu nanti jamaah haji pulang ke tenda mereka. Dan ini, pos ini, Mina ini, Bapak Ibu semuanya, saya mengatakan Mina ini seperti rahim, karena berapapun jumlah jamaah haji yang ada pada saat itu insya Allah semuanya akan Tidak kelihatan. atau semuanya akan cukup dapat bermabit di Mina. Nah, jembatan kan tidak Baik, kelihatan. pertanyaannya Bapak Ibu semuanya, At. jamaah-jamaah kita bisa melihat tenda-tenda di tempat atau lokasi di mana jamaah-jamaah haji dari Indonesia menginap selama 3 hari di sana. Nah, ini di depan kita, ini adalah batas daripada jamaah-jamaah haji Indonesia, tapi bukan yang di atas, tapi di bawah. Dan di atas ini adalah milik daripada maktab-maktab orang-orang Turki dari Muassasah Flynas. Dan di bawah sana itu adalah tempat orang-orang Indonesia. Di bawah sampai ke Masjid Kuwait namanya. Di Masjid Kuwait yang pertama sana itu nanti jamaah-jamaah Indonesia ada di sana. Jadi jaraknya lumayan jauh ya Pak Bu ya. Jadi nanti kalau misalkan kita perjalanan sampai hari tanggal 13 itu mungkin bisa 24 km. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah cukup sekian perjalanan kita. Insya Allah setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Masjid Ja'ranah atau Masjid Ja'ranah, yang mana nanti di masjid ini kita akan melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid seperti apa yang kita laksanakan di Masjid Bir Ali kemarin. Kemudian kita melaksanakan salat sunnah ihram 2 rakaat. Kemudian nanti kita akan sama-sama berniat umrah di bis sebelum kita melanjutkan perjalanan kita menuju ke Mekkah Al-Mukarramah. Baik, untuk perjalanan dari sini menuju ke Masjid Ja'ranah mungkin akan memakan waktu sekitar 30 menit. Jadi Bapak Ibu semuanya boleh digunakan waktunya untuk beristirahat agar nanti perjalanan kita selama umrah itu maksimal tenaganya, maksimal usahanya, maksimal kesehatannya. Sebelum itu di sebelah kiri kita Bapak Ibu semuanya, di sana kita bisa melihat tandon raksasa, jumlahnya sekitar 5 tandon. Nah, nanti tandon-tandon inilah yang digunakan jamaah-jamaah haji untuk memenuhi kebutuhan minum mereka, memenuhi kebutuhan mandi mereka, memenuhi kehidupan yang berhubungan dengan kesucian atau yang berhubungan dengan air. Di sini adalah penampungan yang digunakan untuk menampung air-air jamaah-jamaah haji ketika musim haji dilaksanakan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita sudah selesai daripada perjalanan kita, perjalanan ziarah, perjalanan napak tilas, perjalanan Rasulullah SAW, dan manasik singkat ibadah haji, bagaimana tata cara haji
haji, apa yang dilakukan dan kapan waktunya. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Astaghfirukum. Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu semuanya menemukan beberapa kekurangan, itu memang murni dari kami, murni dari saya. Jadi mohon dimaafkan. Tapi kalau Bapak Ibu semuanya menemukan sedikit manfaat, dan itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Akhtafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.